Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao. Papan tulis itu melayang di udara, itu adalah persegi dengan panjang 100 zang dan diisi dengan karakter kecil. 37.000 mil jauhnya dari kota Puban, saluran irigasi sebuah klan diblokir karena ular roh jahat telah menduduki kanal itu. Magang yang akan membunuh ular roh bisa mendapatkan sebotol pil penguat tulang janin harimau. Di barat daya, 190.000 mil jauhnya, gadis-gadis dari 3 klan telah hilang. Siapapun yang bisa menemukan apa sebenarnya yang terjadi pada gadis-gadis itu, bisa mendapatkan 3 bunga roh darah yang menghibur jiwa. Di Gunung Fengluo, 2 klan skala besar, keluarga Lishan dan keluarga Fang Feng berjuang untuk mendapatkan sumber air, dan bentrokan antara kedua klan ini, yang telah melibatkan lebih dari 50.000 anggota klan, telah berkobar 5 kali berturut-turut. Magang yang dapat membuka sumber air baru untuk kedua klan ini dan menyelesaikan konflik antara kedua klan ini, bisa mendapatkan 10 kristal ajaib, yang terkondensasi dari kekuatan alam, dan sesuai dengan kekuatannya sendiri. Tugas muncul di papan tulis satu demi satu. Para magang yang telah berdiri di alun-alun selama ini, hanya sebentar menelusuri tugas-tugas itu, setelah itu mereka semua berjalan menuju beberapa tutor magi tua, mengambil alih tugas yang sesuai dengan tingkat kekuatan, minat, dan kebutuhan mereka sendiri. Akhirnya mereka menelepon teman-teman mereka dan pergi bersama. Karakter-karakter di papan tulis itu bersinar terang. Setelah tugas diambil alih oleh satu atau beberapa magang, itu akan segera menghilang di papan tulis. Hanya dalam 10 menit, lebih dari 1000 tugas diambil alih. Tak satu pun dari yang lain melirik Jihao, Taisi, dan anak-anak laki-laki Southern Wasteland Society itu. Sepertinya Jiang Yong, yang telah babak belur parah dan sekarang memiliki hidung berdarah dan wajah bengkak, Yao Kai Jiang dan Yao Kai Yuan, yang tubuhnya sekarang dipenuhi luka, dan hampir 100 magi senior, tua, yang terbaring di tanah, berkedut dan berjuang, bahkan tidak ada. Sekelompok kecil tutor magi tua berdiri di bawah papan tulis dengan damai dan tenang, menutup mata mereka. Tak satu pun dari mereka bahkan melirik Jihao, Taisi, dan semua anak laki-laki lainnya. Ini adalah aturan tersembunyi dari Istana Majus, magang harus menyelesaikan semua konflik dan perkelahian mereka sendiri. Selama tidak ada yang terbunuh, tutor magi tidak akan pernah masuk di antara konflik magang. Taisi telah secara paksa mengambil kekuatan hidup hampir 100 magi senior muda dengan sihir pengambilan nyawanya, mengubah mereka menjadi orang tua dalam waktu sesingkat itu, tetapi mereka tidak langsung mati. Oleh karena itu, tidak ada aturan yang dilanggar oleh Taisi, dan para tutor magi bahkan tidak akan menanyakan apa yang telah terjadi. Jihao melirik papan tulis, dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu dia mengangguk ke Taisi dan saudara perempuannya Shaoxi, dan memberitahu mereka nomor kamarnya dan berkata, Taisi, Shaoxi, datanglah ke kamarku ketika kamu bebas, kita mungkin bisa minum teh bersama. Saya telah tiba di Istana Magi selama lebih dari setengah tahun sejauh ini, tetapi saya sibuk membabi buta sepanjang waktu, saya tidak benar-benar berteman. Taisi mengangguk dengan tergesa-gesa, dan sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menatap Shaoxi dengan ketakutan, lalu tertawa malu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Shaoxi mencengkeram botol giok hitam di tangannya, menatap Jihao dengan serius untuk sementara waktu, tetapi juga tetap diam. Dia kemudian menoleh ke papan tulis, melihat-lihat tugas-tugas itu, dan berkata kepada Taisi, Taisi, kali ini kamu harus pergi denganku. Aku tidak bisa meninggalkanmu di sini di Istana Magi sendirian, kamu akan selalu menimbulkan masalah. Taisi melambaikan tongkat tulang putih dengan keras karena marah dan menjawab, Shaoxi, kamu harus masuk akal, aku tidak pernah menimbulkan masalah. Jihao menggelengkan kepalanya lagi, berbalik dan bersiap untuk pergi sambil mengutak-atik kristal yang terkondensasi dari kekuatan hidup anak laki-laki Southern Wasteland Society itu. Beberapa anak laki-laki Southern Wasteland Society tiba-tiba melesat di depannya dan menghalangi jalannya. Mereka menatap Jihao dengan sedikit ketakutan di mata mereka, sambil menggertakkan gigi dan berkata, tinggalkan ini, dan kamu bisa pergi. Mulai sekarang,
Kita hanya akan memikirkan urusan kita sendiri. Kami tidak akan merepotkanmu, dan kamu harus meninggalkan kami sendirian juga. Ji Hao melemparkan kristal penimbang 10 juta batu yang telah dipadatkan dari kekuatan hidup ke udara, lalu menangkapnya dan menimbang kristal di tangannya, mencibir dan berkata, "Maksudmu ini? Mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Jika aku menelannya, aku akan memiliki 50.000 tahun kehidupan lagi, mengapa aku harus menyerahkan harta seperti itu kepadamu?" Jiang Yong perlahan terhuyung-huyung, wajahnya dipenuhi dengan amarah dan ketakutan. Hampir 100 orang majus senior muda tergeletak di tanah, sebagian besar hidup mereka telah diambil oleh Taixi, dan hanya sebagian kecil dari kehidupan yang tersisa untuk masing-masing dari mereka. Mereka bisa menggemetar kaki mereka dan mati kapan saja sekarang. Semua ini terjadi karena Jiang Yong telah menggertak Taixi sebelumnya, mengancam Taixi, dan bermaksud memaksa Taixi untuk menjodohkan saudara perempuannya dengannya. Semua majus senior muda ini telah mencapai tingkat penyihir senior di usia yang begitu muda. Masing-masing dari mereka membawa harapan dan masa depan klan skala besar peringkat teratas di Southern Wastelen dan diperlakukan seperti harta karun yang nyata dan berharga oleh para tetua dan magus Pries dari klan masing-masing. Jika anak-anak ini mati karena Jiang Yong, bahkan klan Bifang tidak akan dapat menyelamatkan nyawa Jiang Yong. Bahkan mungkin saja klan Bifang sendiri akan menderita balas dendam dari klan skala besar yang kuat itu, semua karena kematian majus senior ini. Meskipun klan Bifang adalah salah satu dari 10 klan kuat teratas di Southern Wastelen, itu tidak akan dapat bertahan dari serangan bersama klan Naga Api, klan Phoenix Api, klan Kilin Api, dan beberapa klan kuat lainnya. Ji Hao, saya melihat Anda sayap api, barusan, apakah kamu dari klan Gagak Api? Kata Jiang Yong, sambil menggertakkan giginya, dan dengan suara dingin, jika kamu menyerahkan kekuatan hidup itu, aku masih bisa melepaskan klan Gagak Apimu. Kalau tidak, saya akan segera mengirim surat kembali ke klan Bifang, setelah itu, klan Gagak Api Anda akan sangat mati. Jiang Yong, dasar pengecut tanpa bola, mengapa Anda tidak menjatuhkan kami dan mengambil kembali kekuatan hidup itu sendiri? Apa yang bisa kamu lakukan selain mengancam yang lain dengan klanmu? Teriak Taixi dengan marah. Shaoxi berdiri diam di samping, menatap Jiang Yong dengan mata dingin dan jernih, namun, sedikit sinar cahaya dingin yang menusuk tulang melintas di pupil matanya dari waktu ke waktu. Ji Hao tertawa terbahak-bahak, menggelengkan kepalanya ke Taixi, lalu tiba-tiba menjulurkan tangannya dan mendorong wajah Jiang Yong. Dia telah menggunakan kekuatan yang cukup untuk melakukan itu. Jiang Yong dikirim terbang sejauh puluhan mil sambil melolong. Kesakitan dan menyemburkan darah keluar dari setiap lubang tubuhnya. Setelah itu, dia jatuh ke tanah, meluncur sejauh 70 hingga 80 ratus zang lagi di tanah yang halus, lalu akhirnya melambat. Mengancam aku dengan klanmu. Ji Hao melirik Jiang Yong dengan jijik, lalu dengan mencemooh menggelengkan kepalanya ke arah Yao Kai Yuan, Yao Kai Jiang, dan anak laki-laki lainnya. Pusat klan Gagak Emas terletak di Gunung Hitam Emas, Gurun Selatan. Anggota klan saya tidak bisa lari bahkan jika mereka mau, kata Ji Hao dengan tawa jahat dan dingin, aku akan mengalahkanmu di sini, jika kamu tidak mau tunduk, anggota klanku akan mengharapkan balas dendam klanmu. Klan Bifang, klan Naga Api, klan Phoenix Api, klan Kilin Api, jika orang tua Anda berani pergi ke Gunung Hitam Emas dan membalas dendam, saya hanya bisa berasumsi bahwa Anda semua dibesarkan oleh hewan prasejarah. Di bawah papan tulis, beberapa tutor magi tua memejamkan mata dan sama sekali mengabaikan apa yang baru saja dilakukan dan dikatakan Ji Hao. Murid lain yang belum pergi, mulai tertawa lagi. Mereka semua menertawakan Southern Wastelen Society karena kelemahan dan kepengecutan mereka. Ji Hao menimbang kristal kekuatan hidup di tangannya lagi, lalu membelah sekitar 1/5 dengan tangan kirinya, lalu menusukkannya ke paruh Mercrow. Mercrow berkokok keras di bahu Ji Hao, dan melambaikan sayapnya dengan marah karena kegembiraan. Sementara itu, aliran kekuatan api yang kuat dengan cepat menyebar dari tubuhnya. Ji Hao kemudian membelah 1/5 lagi dari kristal, dan memasukkannya ke dalam mulutnya sendiri di depan semua yang lain. Uap kekuatan panas tiba-tiba menyapu seluruh tubuhnya. Ji Hao menyeringai pada anak-anak laki-laki Southern Wastelen Society, yang wajahnya menjadi pucat mematikan, dan berkata, ini akan memberiku lebih dari 10.000 tahun kehidupan, kan?
Bahkan jika aku tidak berusaha pada kultivasiku dan hanya menjalani hidupku dengan damai, aku akan tumbuh menjadi raja penyihir. Dia kemudian menimbang kristal yang tersisa dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan yang diikat di pinggangnya, sambil bergumam, Aba, Ama, kakek Jikui dan kakek lainnya, Aba dan Ama harus memiliki lebih banyak. Jika mereka memiliki umur tambahan 3 hingga 5.000 tahun, mereka kemudian akan masuk ke level Magus King apapun yang terjadi. Para kakek sudah cukup dekat dengan level yang lebih tinggi, tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk menjadi raja penyihir jika mereka bisa hidup sedikit lebih lama. Sambil menepuk tas penyimpanan yang diikatkan di pinggangnya dengan puas, Jiao menyeringai pada anak-anak laki-laki Southern Wasteland Society itu lagi dan berkata, saya memegang kekuatan hidup yang tersisa, jika Anda ingin mengambil kembali kekuatan hidup ini, Anda harus bergerak cepat. Ketika aku memiliki seseorang untuk mengirimkannya kembali ke klan Gagak Emas untukku, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil hidupmu kembali. Tertawa terbahak-bahak, Jiao kemudian berbalik dan meninggalkan alun-alun dengan langkah besar. Beberapa anak laki-laki Southern Wasteland Society tampaknya ingin mencoba menghentikannya, tetapi setelah mereka melirik teman-teman mereka, yang sekarang berbaring dan menangis di tanah, semua mundur ketakutan dan menyaksikan Jiao berjalan pergi dengan langkah besar. Di kota Puban, sebuah gunung yang tinggi dikelilingi oleh sungai sebening kristal. Sejumlah besar gua telah digali di gunung yang tingginya ribuan zang dan terhubung melalui koridor pengembaraan. Semua tempat penting di gunung ditutupi dengan formasi sihir pertahanan, dan dijaga oleh binatang buas dan boneka terlatih. Gunung ini adalah benteng pertempuran yang mudah dipertahankan, sulit diserang. Ini adalah markas besar Southern Wasteland Society dari Istana Magi, dan para magi elit muda itu sering berkumpul di sini. Di aula batu luas yang terletak di puncak gunung dan dapat menampung lebih dari 1.000 orang, Yao Kai Yuan, Yao Kai Jiang dan anggota inti lainnya dari Southern Wasteland Society sedang duduk di sekitar perapian besar, sambil menuangkan tong minuman keras ke mulut mereka. Beberapa potongan daging binatang raksasa sedang dipanggang hingga mendesis di atas api unggun yang menyala-nyala, dan memancarkan aroma yang kental dan harum sementara lemak kuning menetes dalam bentuk cair. Tapi tidak ada anak laki-laki yang tampaknya memiliki nafsu makan di depan daging panggang yang lezat. Mereka hanya terus mengangkat tong minuman keras mereka dan minum. Beberapa waktu kemudian, Yao Kai Yuan, yang sangat tinggi dan kokoh, berdiri, menghancurkan tong minuman keras yang dia pegang di tangannya dengan keras ke tanah, dan berteriak dengan keras, di mana semua orang kita mati. Kecil itu bernama Jiao, apa latar belakangnya? Klan Gagak Api. Beraninya mereka, lebih dari 10 prajurit Wasteland Selatan, yang tinggi dan berotot, berjalan ke aula batu dengan langkah besar. Salah satu dari mereka, yang seluruh tubuhnya terbungkus cahaya berapi-api yang pekat dan memiliki tanda seperti sisik naga merah yang menjulang di bawah kulitnya, membungkuk di depan Yao Kai Yuan dan berkata, Tuan Muda, kami telah mengirim lebih banyak orang untuk mengumpulkan informasi tentang dia. Anak ini tiba di Istana Magi kurang dari setahun yang lalu, dan jarang menghubungi magang lain, oleh karena itu, tidak mudah untuk menemukan latar belakangnya yang tepat. Jiang Yong telah duduk di sisi lain api unggun, dia tiba-tiba berteriak keras ketika dia mendengar kata-kata prajurit itu. Apa yang kamu takutkan? Itu tidak lain adalah klan Gagak Api kecil yang kecil. Kita bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan klan kita, hanya salah satu tetua tingkat Magus King kita yang dapat dengan mudah memusnahkan klan Gagak Api. Jiang Yong kemudian menghancurkan tong minuman kerasnya ke tanah juga, lalu melompat dari kursinya dan berteriak, bunuh Jiao. Rebut kristal kekuatan hidup lalu kirim kepalanya ke Gunung Hitam Emas, buat klan Gagak Api memberi kami kompensasi sebanyak yang kami puaskan. Maka semuanya akan baik-baik saja. Seberkas cahaya ganas dan serakah melintas di matanya, setelah itu Jiang Yong tertawa terbahak-bahak, adapun bagian dari kekuatan hidup, saudara-saudara kita telah kehilangan, hehe, ada banyak majus senior di klan Gagak Api, selama Taisi itu mau mendengarkan kita bisa mengambil lebih banyak kekuatan hidup dari magi senior klan Gagak Api itu, hehe. Dia kemudian menjilat bibirnya sendiri, membusungkan dadanya dan melanjutkan, cukup mudah untuk membuat Taisi mendengarkan kita, begitu Saosi menjadi wanitaku, Taisi tidak akan punya pilihan selain mendengarkan kita. Anak laki-laki Southern Wasteland Society lainnya saling melirik,
dan tidak lama setelah itu, salah satu dari mereka tiba-tiba mencibir dan berkata, Jiang Yong, kamu pikir kamu memiliki rencana yang sempurna, ya? Taixi, Shaoxi, apa yang kita ketahui tentang mereka? Taixi dan saudara perempuannya Shaoxi, mereka dibawa kembali ke istana magi oleh seorang tutor magi tua 3 tahun lalu. Ketika tutor magi kembali dari perjalanan jauh, kata prajurit berotot yang baru saja melapor kepada Yao Kai Yuan dengan suara yang dalam, tetapi mereka selalu rata-rata di antara murid-murid istana magi, tidak ada yang terlalu istimewa. Prajurit itu terengah-engah, mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Yao Kai Yuan. Ini semua yang telah mereka lakukan di istana magi selama 3 tahun terakhir. Taixi benar-benar membuang-buang seorang pria selama ini. Dia jarang keluar dari istana magi, dan kehidupan sehari-harinya merawat saudara perempuannya, Shaoxi. Adapun Shaoxi, dia keluar dari istana magi untuk tugas sesekali dan mendapatkan beberapa sumber daya kultivasi sebagai imbalannya. Tetapi sebagian besar tugas yang telah diselesaikan olehnya tidak terlalu sulit, oleh karena itu, sumber daya yang dia peroleh dari istana magi juga rata-rata. Yao Kai Yuan sebentar menelusuri tulisan tangan padat di slip giok, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Hanya menurut catatan ini, Shaoxi telah menyelesaikan 17 tugas untuk istana magi secara total, selama 3 tahun terakhir. Dia tidak pernah bekerja sama dengan magang lain, dan bersikeras untuk menyelesaikan setiap tugas sendirian. Tetapi semua tugasnya tidak terlalu sulit, jadi dia tidak pernah menerima hadiah khusus. Namun, sepertinya Shaoxi selalu beruntung, setiap kali dia menyelesaikan tugas dan kembali ke istana magi, dia selalu bisa membawa kembali beberapa obat herbal yang sangat berharga dan harta karun lainnya yang akan dia tawarkan ke istana magi dan ditukar dengan sumber daya kultivasi yang cukup banyak. Bergantung pada sumber daya yang diperoleh Shaoxi dengan keberuntungannya, Di dan Taixi telah mengolah diri mereka sendiri ke puncak junior magi, dan akan masuk ke level senior magi kapan saja sekarang. Bahkan dibandingkan dengan anak laki-laki Southern Wastelen Society itu, Shaoxi dan Taixi tidak buruk sama sekali. Namun, secara keseluruhan, Taixi dan Shaoxi hanya bisa dihitung sebagai magang rata-rata di istana magi. Terlalu banyak magang lain, yang ratusan kali lebih berbakat dari mereka, bekerja lebih keras. Apalagi dibandingkan dengan Taixi yang lebih seperti parasit. Dia nyaris tidak keluar dari tempat majus dan tidak pernah mengambil tugas, semua sumber daya yang dia butuhkan untuk kultivasinya diperoleh oleh Shaoxi dengan menyelesaikan tugasnya sendirian. Bahkan beberapa cerita memalukan tentang Taixi tercatat di slip batu giok. Dia terlalu lemah dan pengecut, dan telah diintimidasi oleh murid lain berkali-kali, tetapi tidak pernah berani melawan atau bahkan mengutuk balik, dia sepenuhnya bergantung pada perlindungan Shaoxi. Yao Kai Yuan tidak bisa menahan tawa muram setelah membaca catatan di slip giok. Kelinci kecil yang lemah yang dibesarkan oleh kita, tiba-tiba berubah menjadi naga jahat pemakan manusia. Jiang Yong, kamu bisa berhenti mendambakan Shaoxi sekarang, dia bukan gadis baik yang diinginkan orang-orang sepertimu, tidak lagi. Jiang Yong berteriak marah. Yao Kai Yuan, apa maksudmu dengan itu? Aku membayangkan Shaoxi dulu, ingat. Dan saya telah mengawasinya selama lebih dari setahun. Apa maumu? Apakah Anda ingin turun tangan? Anda tahu apa? Klan Bifang kami tidak takut pada klan naga api Anda. Yao Kai Yuan menatap Jiang Yong dan memberinya senyum mencibir, lalu berkata, idiot, apakah kamu belum menyadarinya? Masalahnya sekarang bukan apakah Anda telah mengawasi Shaoxi atau tidak. Saya khawatir selain masyarakat Gurun Selatan kami, orang-orang lain telah mengarahkan pandangan mereka pada Taixi dan saudara perempuannya juga. Jiang Yong langsung menutup mulutnya, dan seluruh wajahnya berputar pada saat yang sama. Dia bukan orang idiot sejati, dia hanya terbiasa sombong dan sombong. Dia jelas menyadari fakta bahwa dengan latar belakang keluarganya, jika Shaoxi hanya seorang gadis cantik biasa, tidak ada yang mau bersaing dengannya untuknya. Tapi sekarang, Taixi telah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa dan menakutkan, terutama sihir pengambilan nyawa, yang memungkinkannya mengalahkan hampir 100 majus senior secara bersamaan, kekuatannya benar-benar menentang alam. Rupanya, ini adalah salah satu kemampuan khusus Taixi, dan kekuatan magis dan khusus semacam ini terkandung dalam garis keturunannya. Karena kekuatan yang terkandung dalam garis keturunannya,
Taisi dan Shaoxi kini telah menjadi harta berharga yang didambakan oleh semua orang. Klan manapun akan bersedia mengirim 100, 1000, 10.000 atau bahkan lebih gadis ke Taisi, selama Taisi tidak mati kelelahan. Klan manapun akan bersedia untuk terus mengirim gadis kepadanya agar dia dapat mereproduksi keturunan langsungnya dan mendapatkan kekuatan magis, misterius, dan luar biasa besar yang terkandung dalam garis keturunannya. Adapun Shaoxi, karena dia adalah saudara sedarah Taisi, garis keturunannya sama berharganya dengan garis keturunan Taisi. Ditambah dengan itu dia bisa digunakan untuk mengendalikan Taisi yang membuatnya semakin berharga. Mengambil napas dalam-dalam, Yao Kaiyuan kemudian melanjutkan dengan suara dingin, saat ini, ada hal lain yang perlu kita lakukan. Pertama, dapatkan kembali kekuatan hidup yang tersisa dari Ji Hao, jika tidak, kita akan kehilangan 100 magi senior sekaligus, yang akan mengakibatkan Southern Wasteland Society kita hampir musnah. Jika demikian, kami tidak akan memiliki kesempatan untuk menyebutkan rencana lain. Kedua, cobalah segalanya untuk menjadikan Shaoxi salah satu dari kita. Ingat, coba semuanya secara harfiah. Jadikan dia salah satu dari kita sebelum orang lain mendapatkannya. Atau, ubah dia menjadi salah satu wanita kita, kata Yao Kaiyuan sambil mencibir dan menghancurkan batu giok itu berkeping-keping. Kami akan memulai kedua hal ini pada saat yang sama, dan meretas Ji Hao berkeping-keping jika memungkinkan. Ini adalah bagaimana dia akan membayar rasa keadilannya. 3 daun tanaman lanting yang dicampur dengan gulma gigi harimau dapat mendetoksifikasi racun bunga persik berusia ratusan tahun. Blue Age Chinese Flowering Crab Apple sebagai obat dasar, dikoordinasikan dengan Heart Burning Blossoms dan Seven Star Peach Seed dapat memutihkan dan meremajakan kulit. 100 gram batu es merah sebagai pengantar obat, ditambahkan kecairan yang diperoleh dengan menumbuk ribuan 500 gram kelabang besar, dikoordinasikan dengan 7 jenis tanaman langka dapat dengan mudah mengusir ular roh jahat. Ji Hao memegang tangannya di belakang punggungnya saat dia berjalan di sepanjang jalan yang lebar, perlahan menggelengkan kepalanya sambil melafalkan beberapa resep baru yang telah dia pelajari dari Wulong Yao. Dia telah benar-benar menghafal pengetahuan dasar yang tak terhitung jumlahnya tentang obat-obatan herbal dan resep obat-obatan ajaib. Namun, hampir setiap tutor master magi seperti Wulong Yao memiliki rahasia mereka sendiri, sistem pengetahuan khusus, yang tidak akan mudah mereka berikan kepada murid biasa. Mereka hanya akan melakukannya dengan murid yang sangat berbakat, dihargai, dan magang yang mereka percayai, seperti Ji Hao. Saat ini, Ji Hao sedang mempelajari beberapa keterampilan memasak obat ajaib khusus dan canggih dari Wulong Yao. Setelah dimasak dengan keterampilan rahasia dan mantra sihir itu, beberapa kombinasi obat herbal yang tampaknya tidak ada yang istimewa, akan berubah menjadi obat sihir ajaib dan kuat. Selain Wulong Kui, Ji Hao juga mulai mempelajari keterampilan dan pengetahuan lanjutan tentang semua jenis mata pelajaran, dari Mi King Kong dan tutor master magi lainnya. Pengetahuan yang lebih ajaib dan rumit, keterampilan yang lebih sempurna, dan kombinasi yang lebih cerdas dari semua jenis bahan. Selama beberapa hari ini, Ji Hao telah mempelajari semua hal baru itu dengan terlalu bersemangat, menyebabkan vitalitasnya hampir habis. Saat berjalan kembali ke kamarnya, Ji Hao bergumam tentang resep itu sepanjang jalan. Ketika dia melihat kamarnya tepat di depannya, dia mendengar suara Taisi. "Minum denganku. Saya tidak punya waktu. Mengapa aku tidak pernah menemukan kalian semua begitu ramah ketika aku masih menyia-nyiakan seorang pria? Lihat dirimu sendiri. Wajahmu seperti melon yang pecah, seperti mulut lapangan. Beraninya kamu berpikir untuk bersama Shaoxi. Meskipun Shaoxi kejam dan galak, dan tidak pernah menunjukkan rasa hormat apapun padaku, kakak laki-lakinya. Tapi, tidak peduli apa, dia adalah adik perempuan sedarahku, dan secantik bunga yang mekar. Kalian semua, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu cukup baik untuknya? Kesal, jangan membuatku marah, atau kamu akan sangat menyesal." Suara marah Tisi membangunkan Ji Hao dari lautan resep baru dan ajaib. Dia menggelengkan kepalanya dan menoleh kemana suara itu berasal. Beberapa anak laki-laki, yang mengenakan pakaian kasar dan pedang tajam, tampaknya telah menghalangi jalan Taisi. Mereka berputar-putar di sekelilingnya, dan berbicara dengannya dengan suara rendah. Wajah kosong Taisi tampak gelap mengerikan, dan kepala kecilnya terus bergetar.
Sementara itu, dia berteriak pada beberapa anak laki-laki dengan kata-kata pahit dan sarkastik. Seorang anak laki-laki tampan, yang memiliki sinar cahaya dingin perak yang melintas di pupil matanya dari waktu ke waktu, tiba-tiba berteriak, "Taisi, jangan terlalu tidak tahu malu. Kamu telah menyinggung Southern Wastelen Society, jika kamu menyinggung masyarakat macan putih kami juga, baik kamu dan Saosi tidak mungkin berakhir dengan baik." Taisi mengangkat alisnya yang ramping, samar, dan tidak berkesal sambil secara bersamaan mengangkat kepalanya. Dia membawa wajahnya yang kecil, berlubang, dan pucat ke dekat wajah bocah itu. Setelah itu dia menggunakan tangan kirinya untuk menamparkan lehernya yang kurus dan ramping yang tampak seperti leher bebek. Saat melakukannya, dia berteriak, "Hah! Apakah kamu mengancamku? Ayolah, tarik pedangmu itu dan potong kepalaku. Ayo!" Taisi menamparkan lehernya dengan sangat keras, bahkan mengeluarkan suara tamparan keras dan bergema di jalan yang lebar, sambil berteriak dengan ganas, "Ayo! Potong di sini, tuanmu, Taisi, memiliki tulang yang jelas dan terlihat di lehernya. Anda lihat, di sini di bawah kulit saya, jahitan antara leher dan tubuh saya, potong di sini. Seharusnya mudah dan bersih. Kamu seharusnya bisa memenggal kepalaku langsung hanya dengan mengayunkan pedangmu." Taisi menunjukkan giginya, menyemburkan tetesan air liur, dan terlihat sangat galak. Anak laki-laki itu, yang baru saja mengancamnya, terhuyung-huyung mundur karena malu, dan sepertinya sangat ketakutan dengan penampilan seperti hantu Tisi sehingga dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Adegan ini tidak ada bedanya dengan tikus lapangan kecil kurus yang menakut-nakuti punggung singa yang kuat dan berotot, bayangkan betapa menggelikannya itu. "Potong, ayolah. Cepat dan bersih. Ayolah, jangan membuat tuanmu Taisi terlalu menderita. Jika Anda memenggal kepala saya akan mengakui bahwa Anda semua adalah laki-laki. Tapi kamu bahkan tidak berani mencabut pedangmu, kan? Mengapa kamu menghalangi jalanku dan mengancamku di sini, karena kamu bahkan tidak berani mencabut pedangmu?" Sekelompok dacebak yang bahkan tidak berani membunuh. Dacebaks. Sekelompok kecil anak laki-laki masyarakat macan putih mulai menggeram dalam kemarahan, yang terdengar seolah-olah mereka adalah binatang buas sungguhan. Mereka semua adalah magi senior, dan masing-masing bisa menyodok 10 penyihir lemah seperti Taisi mati hanya dengan satu jari. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di istana magi di mana setiap sudutnya diawasi oleh tutor magi yang kuat yang tak terlukiskan setiap saat, mereka akan memukuli Taisi sejak lama. Mereka menggeram marah untuk sementara waktu, kemudian setelah serangkaian ancaman lain mereka meninggalkan Taisi dan semua melarikan diri dengan malu. Menatap punggung anak laki-laki itu, seberkas cahaya kejam melintas di mata Taisi. Dia tanpa sadar mengeluarkan tongkat tulang putih pendeknya dari lengan bajunya dan melambai ke arah beberapa anak laki-laki yang berlari, tetapi setelah itu, dia menghela nafas panjang, menggelengkan kepalanya dan memasukkan tongkat tulang kembali ke lengan bajunya. Ji Hao menyelinap ke belakang Taisi dan melihat keringat dingin menyembur keluar dari leher Taisi. Ji Hao tidak bisa menahan senyum jahat. Dia kemudian tiba-tiba menamparkan bahu Taisi dengan keras dan berteriak, "Mendengar kata-katamu, aku pikir kamu sangat berani, aku tidak berpikir bahwa kamu benar-benar begitu takut." Taisi panik dengan kemunculan Ji Hao yang tiba-tiba, dia berteriak dan melompat, buru-buru berbalik dan terhuyung-huyung mundur beberapa langkah dan hampir jatuh ke tanah. Setelah serangkaian gerakan ini, Taisi akhirnya dapat melihat dengan jelas bahwa orang yang berdiri di belakangnya dan membuatnya takut adalah Ji Hao, lalu tertawa memalukan. "Ah, haha, haha, apa? Takut? Tidak, saya tidak takut sama sekali, mengapa saya harus melakukannya? Saya terburu-buru, berlari jauh-jauh, itu sebabnya saya berkeringat." Sungguh, saat berbicara, Taisi mengeluarkan sapu tangan dan buru-buru menyeka keringat dingin dari belakang lehernya, setelah itu dia mengarahkan jarinya ke jalan setapak di belakangnya dengan senyum memalukan yang tersisa di wajahnya, dan berkata, saya agak lemah, jalan sialan ini panjangnya lebih dari 1000 mil. Aku tahu orang-orang sepertimu bisa berlari dari sana ke sini hanya dengan beberapa langkah, tapi aku telah berlari sepanjang pagi. Melihat Taisi, yang mencoba berpura-pura tenang, Ji Hao menjadi tidak bisa berkata-kata. Bahkan seorang penyihir pemula Southern Wastelen biasa bisa berlari lebih dari 1000 mil di pagi hari. Taisi adalah junior magus tingkat puncak,
tetapi dia hanya menempuh jarak sekitar 1000 mil dengan berlari sepanjang pagi. Dia tidak sedikit lemah, dia benar-benar lemah seperti bayi puyuh yang baru menetas dari telur. Aku akan memberimu beberapa obat untuk memperkuat tubuhmu ketika aku punya kesempatan. Lihat kamu, bahkan angin kencang bisa menerbangkanmu. Saat berbicara, Ji Hao meraih tangan Tisi dan mengambil beberapa langkah besar ke depan ruang batunya. Dia kemudian mengeluarkan tablet identitas magangnya dan melambai-lambaikannya di depan pintu. Setelah itu, pintu terbuka secara otomatis. Taisi diseret oleh Ji Hao dan terhuyung-huyung di belakangnya, dan dengan cepat kehabisan napas, tetapi dia masih tidak mau mengakui betapa lemahnya dia sebenarnya. Dia tersentak cepat dan dalam sambil berteriak pada Ji Hao, tidak ada hal seperti itu, selama Shaoxi ada di sini, tidak ada angin kencang yang bisa meledakkan aku. Mengapa kamu berjalan begitu cepat? Ji Hao menyeret Taisi ke kamarnya dan mengeluarkan beberapa buah segar yang dia ambil dari kamar Wulong Kui, dan menyajikannya kepada Taisi. Tanpa ragu, Taisi memetik buah kulit naga, yang sangat bergizi dan dapat mengisi kembali kekuatan yang hilang, merobeknya dan mulai melahap. Setelah memakan beberapa buah, wajah Taisi akhirnya berubah menjadi sedikit merah muda. Taisi kemudian menyeringai pada Ji Hao. Shaoxi dan aku tidak punya teman, kamu yang pertama, kata Taisi sambil dengan hati-hati mengeluarkan jimat tulang seukuran telapak tangan dari lengan bajunya. Ini adalah jimat pelindung yang dibuat oleh Shaoxi. Dia menghabiskan cukup banyak usaha dan beberapa hari untuk itu. Ini sangat kuat, dan akan memberimu keberuntungan, kata Taisi bangga. Dia kemudian menusukkan jimat tulang yang indah ini yang timbul dengan beberapa simbol mantra bengkok ke tangan Ji Hao, sementara dia melanjutkan, bahwa bersamamu, suatu hari nanti kamu mungkin menemukan sepotong emas raksasa di bawah kakimu. Menatap jimat tulang itu, Taisi kemudian tanpa daya menghela nafas dan berkata, sayang sekali, kemampuan khusus saya dan Shaoxi tidak berguna untuk diri kami sendiri, jika tidak, kita tidak perlu menjalani kehidupan yang begitu buruk. Setelah Taisi menyelesaikan kalimat ini, sebuah siluet dengan cepat melintas di pintu kamar Ji Hao. Bersamaan dengan itu, suara dingin terdengar di dalam ruangan, ikutlah denganku jika kamu ingin Shaoxi hidup. Boneka roh yang terbuat dari gabus dengan cepat bergegas melintasi pintu kamar Ji Hao. Pada saat yang sama ketika boneka itu melewati pintu Ji Hao, kristal ajaib hijau seukuran ibu jari bersinar di dadanya. Bersamaan dengan itu, kalimat pendek dan terdengar dingin melesat keluar dari kristal hijau seperti panah tajam dan hanya di kamar Ji Hao, tidak ada murid lain yang ada di dekatnya yang mendengarnya. Sebelum boneka itu tiba, Ji Hao telah dengan hati-hati melihat dengan kepala tertunduk pada jimat tulang. Itu terbuat dari tulang binatang senior magus level dan telah diarde dengan indah menjadi potongan persegi. Dipelihara oleh kekuatan internal binatang buas yang besar, tulang itu memiliki cahaya putih, seperti sepotong batu giok dan kokoh yang tak tertandingi. Tepi jimat tulang diembos dengan pola seperti bulu phoenix yang indah, yang melambangkan keberuntungan. Di tengah jimat tulang ada beberapa simbol mantra bergaya kuno yang timbul. Ji Hao telah belajar cukup intensif tentang simbol mantra di Istana Magi selama beberapa bulan terakhir, tetapi dia masih tidak dapat mengenali asal-usul simbol mantra yang timbul pada jimat ini. Ji Hao memegang jimat tulang di tangannya dan merasakannya berat dan dingin. Itu memiliki kekuatan menenangkan khusus yang membuat orang merasa damai. Ji Hao juga merasakan sedikit jejak kekuatan misterius yang tampaknya tersembunyi jauh di dalam jimat tulang, tetapi dengan kemampuannya saat ini dia tidak dapat mengatakan kekuatan seperti apa itu. Ji Hao telah mengangkat kata-katanya dan akan berterima kasih kepada Taisi ketika siluet gelap melintas di pintunya dan kalimat yang terdengar dingin telah masuk. Mendengar kalimat itu, wajah kurus Taisi tiba-tiba menjadi pucat mematikan, dan di dalam rongga matanya yang berlubang, bola matanya menjadi hitam total. Entah itu pupil atau putih matanya, keduanya telah berubah menjadi gelap pekat, menakutkan dan penuh keputusasaan hitam. Warna hitam mata Taisi tampak sangat jahat dan dingin sehingga bahkan Ji Hao merasakan hawa dingin yang menusuk tulang saat melihat mata itu. Apakah mereka ingin mati? Mengapa memaksaku? Taisi berdiri perlahan sambil bergumam dengan suara sedingin es, bagian terakhir kemanusiaan di dalam dirinya langsung menghilang. Taisi berdiri di depan Ji Hao,
tampak seperti boneka kertas tipis pucat yang dikelilingi oleh kematian dan kekosongan. Pada saat berikutnya, aliran kekuatan kematian menyembur tiba-tiba keluar dari tubuh Taisi. Hanya dengan sedikit getaran dari aliran kekuatan ini, meja batu dan balok batu di kamar Ji Hao segera berubah menjadi abu, yang diam-diam menghilang ke udara. Dengan hanya sedikit gerakan kakinya, tubuh Tisi meluncur dengan cepat, seolah-olah beratnya sama sekali tidak ada, seperti selembar kertas tipis. Hanya sepotong bayangan yang tersisa di belakang tubuhnya, bahkan Ji Hao tidak dapat dengan jelas melihatnya bergerak. Begitu cepat, dia bergerak sangat cepat. Mata Ji Hao muncul karena terkejut. Dia tidak punya cukup waktu untuk menghentikan Taisi, dan hanya bisa mengaktifkan sayapnya yang berapi-api dan mengejar Taisi. Membuat bayangan dalam jumlah besar, Ji Hao akhirnya bergegas ke sisi Taisi. Biasanya, Taisi sangat lemah sehingga bahkan berjalan akan menyebabkan dia kehabisan napas, tetapi sekarang dia meluncur di udara seperti hantu sungguhan, dan mampu menutupi puluhan zang dengan gerakan kaki sekecil apapun. Aliran kekuatan dingin terus menyembur ke tubuh Taisi. Ji Hao bergegas di samping Taisi untuk sementara waktu dan merasakan bahwa tubuh Taisi menjadi semakin dingin, dan kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuhnya semakin jahat. Secara bertahap, kekuatan dingin yang dilepaskan dari tubuh Taisi bahkan membuat Ji Hao mulai gemetar. Taisi, jangan bingung. Jika kamu ingin Shaoxi aman, kamu harus tetap aman dulu. Teriak Ji Hao. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba meraih tangan Taisi. Pada saat yang sama, dan emas di dalam ruang rohnya mulai berputar dengan cepat, bersamaan dengan itu, aliran kekuatan hangat disuntikkan secara paksa ke tubuh Taisi melalui tangannya. Taisi langsung gemetar, dan bola matanya yang hitam sedikit bergetar. Setelah itu, bola matanya yang gelap, yang seharusnya berwarna putih berubah menjadi sedikit lebih terang warnanya, dan dia perlahan-lahan mendapatkan kembali kemanusiaannya. Taisi menoleh, melirik Ji Hao, dan mengangguk pada Ji Hao, sementara aliran darah hitam menyembur keluar dari sudut mulutnya. Selama ini, boneka berbentuk manusia itu bergegas sangat cepat di depan mereka. Boneka semacam ini dibuat oleh Istana Majus dalam jumlah besar sebagai pelayan, dengan gabus berusia lebih dari 100 tahun. Wayang boneka ini dibuat khusus untuk tujuan menangani pekerjaan rumah tangga biasa seperti mencuci pakaian dan membersihkan untuk magang Istana Majus. Oleh karena itu, mereka tidak dibuat dengan terlalu banyak kapasitas bertarung, paling-paling mereka sekuat pemula Majus tingkat dasar. Namun, boneka yang bergegas di depan Ji Hao dan Taisi, jelas telah direnovasi dan ditingkatkan oleh beberapa orang Majus yang kuat dan terampil. Ia memiliki beberapa simbol mantra, angin kencang, yang timbul di tubuhnya, yang akan mengeluarkan hembusan angin cian yang ganas saat bergerak. Hembusan angin cian ini akan berputar di sekitar kakinya dan memungkinkannya bergerak lebih dari 100 zang dalam sekejap mata. Kecepatan pergerakan boneka ini, luar biasa hebat. Banyak magang berjalan atau berlari melalui jalan yang lebar, cukup banyak dari mereka memiliki binatang buas dan boneka yang berjalan di belakang mereka. Itu sebabnya, Ji Hao dan Taisi bergegas di belakang boneka tampaknya tidak ada yang salah dan sangat normal di mata para murid itu, bahkan tidak ada yang memperhatikan mereka. Setelah bergegas selama lebih dari 2 jam sambil mengikuti boneka itu, mereka tiba di Jalan Ding dari Jalan Gui. Tidak lama setelah itu, mereka melihat boneka itu melompat ke formasi sihir transportasi yang akan membawa mereka keluar dari Istana Magi. Ji Hao dan Taisi buru-buru mengikuti, dan meninggalkan Istana Magi juga melalui formasi sihir transportasi. Di luar Istana Magi, boneka itu memimpin Ji Hao dan Taisi, dan bergegas ke hutan selama setengah jam. Setelah itu beberapa burung berkuda terlatih tiba-tiba muncul di area datar di depan mereka. Boneka itu melompat di punggung salah satu burung itu mengepakkan sayapnya dan melesat ke udara tepat setelah itu. Ji Hao dan Taisi tidak ingin mengambil risiko menunggangi burung-burung besar yang telah disiapkan untuk mereka oleh musuh. Sebaliknya, Ji Hao mengeluarkan peluit panjang, diikuti olehnya. Tuan Gagak tiba-tiba naik ke udara dari bahu Ji Hao, dan memperluas tubuhnya menjadi lebih dari 100 zang panjang. Mercrow menggendong Ji Hao dan Taisi, sambil terbang dekat di belakang boneka dan burung yang ditungganginya. Burung yang ditunggangi oleh boneka itu hanyalah seekor rok berbulu hitam biasa. Itu berada di tingkat kekuatan junior magus dasar dan mampu terbang sejauh 100.000 mil dalam sehari.
Murkrow adalah makhluk roh dengan kekuatan tingkat penyihir senior, dia bisa mengubah tubuhnya menjadi seberkas cahaya dan terbang sejauh lebih dari 1 juta mil dalam satu hari. Oleh karena itu, Ji Hao dan Taisi dengan mudah menyusul boneka itu, dan masih punya cukup waktu untuk terbang berkeliling untuk memeriksa lingkungan sekitarnya. Setelah terbang selama sehari 2 malam, pegunungan yang luas dan tampaknya tak terbatas muncul di depan Ji Hao dan Taisi. Di tengah pegunungan, ada gunung yang sangat besar. Setengah dari gunung itu tertutup lapisan salju tebal, dan tampak sangat spektakuler. Tugas apa yang dikeluarkan Shaoxi kali ini? Ji Hao menoleh dan bertanya pada Taisi. Snow Fragrance Torafuat, yang berusia 1000 tahun. Kata Taisi, menggertakkan giginya pada setiap kata. Di dekat kota Puban, Snow Fragrance Torafuat hanya dapat ditemukan di gunung salju Silvertop. Seorang tutor ahli magi dari Istana Magi menawarkan 12 pil kebangkitan Magus Acu Points sebagai hadiah untuk 100 Snow Fragrance Torafuats. Ji Hao melirik Taisi dan berkata, akupuntur Magus terbangun. Baik kamu dan Shaoxi telah mencapai puncak kekuatan tingkat junior Magus, kamu membutuhkan paling lama setengah tahun untuk secara alami masuk ke tingkat kekuatan senior Magus, mengapa kamu membutuhkan obat semacam itu? Taisi menyipitkan matanya dan tersentak dalam-dalam, lalu menjawab, Shaoxi dan aku tidak bisa masuk ke level yang lebih tinggi dengan mudah. Titik akupuntur Magus kami terlalu keras kepala, jadi kami akan membutuhkan sekitar 3 tahun untuk secara alami masuk ke tingkat kekuatan Magus senior. Selain itu, Ji Hao menarik napas dalam-dalam, dia tiba-tiba mengerti mengapa Taisi sepertinya ingin berbicara tetapi berhenti memikirkan 2 kali. Apakah Shaoxi masih memikirkan bantuan yang telah aku lakukan padamu? 12 pil kebangkitan Magus Acu Points, dia berencana untuk memberiku bagian, bukan? Taisi menggertakkan giginya dan tetap diam. Segera, dia mulai mengucapkan mantra aneh dengan suara rendah dan mengoceh, bersamaan dengan itu, suara menyeramkan yang akan membuat orang gemetar datang dari tubuhnya. Tuan Crow, tindak lanjuti. Ji Hao juga menggertakkan giginya, mencibir dan menepuk punggung Murkrow. Di gunung megah di depan Ji Hao dan Taisi, di lembah terlindung, Shaoxi sedang duduk di sarang salju dengan wajah serius. Puluhan laba-laba besar seputih salju sepanjang 3 zang telah mengelilingi Shaoxi, dan menatapnya dengan mata majemuk perak mereka. Udara dipenuhi dengan benang perak bercahaya seperti ujung pedang, yang telah membentuk puluhan lapisan jaring raksasa dan telah menyelimuti Shaoxi dengan kuat. Tidak jauh darinya, puluhan monumen batu hitam yang memiliki percikan api hijau di permukaan, melayang di atas ladang salju. Percikan itu telah membentuk beberapa simbol mantra yang tipis dan bengkok. Embusan angin dingin terus-menerus melesat keluar dari monumen batu hitam itu, berubah menjadi angin puyuh di tanah dan menukik ke arah Shaoxi. Salah satu betis Shaoxi terbungkus erat oleh embusan angin puyuh hitam, dan lapisan es hitam menyebar di kakinya. Kaki laba-laba putih ditusuk ke salju yang menutupi tanah, sambil mengeluarkan suara teredam. Dari waktu ke waktu laba-laba berteriak, melambaikan kaki tajam mereka dan mengancam Shaoxi yang sedang duduk di sarang salju. Pada saat yang sama, mereka kadang-kadang akan mengangkat perut mereka yang gemuk dan menyemburkan sejumlah besar benang, yang dengannya mereka menenun lebih banyak lapisan jaring raksasa. Shaoxi sedang duduk di sarang salju tanpa ekspresi apapun di wajahnya, matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Di sekitar tubuhnya, aliran kekuatan tak terlihat tampak berputar dan berputar, yang bahkan memutar udara di sekitarnya sejauh bermil-mil. Kulitnya menjadi sangat putih, dibandingkan dengan kulitnya, bahkan salju putih bersih tampak gelap. Lapisan es hitam yang menutupi kaki kanannya, sangat bergetar. Dari waktu ke waktu, sejumlah besar kristal es hitam akan bergegas keluar dan menyerang sisa tubuh Shaoxi. Namun, kristal es hitam hancur dan berubah kembali menjadi gumpalan asap dingin, setelah itu menyembur kembali ke lapisan es hitam di kaki Shaoxi, setelah bentrok dengan kekuatan tak terlihat yang berputar-putar di sekitar tubuhnya. Mantra es hitam samudra gelap yang terpencil, gumam Shaoxi. Pada saat yang sama, matanya telah berubah menjadi benar-benar perak yang tampak misterius dan bersinar. Berbeda dengan mata hitam Taisi, yang membuat orang merasakan ketakutan dan keputusasaan yang tak terbatas, mata perak Shaoxi tampak suci yang tak terlukiskan. Kekuatan tak terlihat yang dilepaskan tubuh Shaoxi, yang berputar-putar di sekelilingnya, tumbuh semakin kuat. Bersamaan dengan itu, sarang salju tempat dia duduk,
mulai mengembang secara bertahap. Segera, sarang salju yang lebarnya 1 kaki, meluas hingga lebih dari 1 zang lebar. Juga, beberapa simbol mantra bengkok tiba-tiba melintas di udara di sekitar tubuhnya, setelah itu dengan cepat menghilang. Taisi, apakah karena aku sudah terlalu lama tidak memberimu pelajaran, dan kamu merasa gatal? Shaoxi menundukkan kepalanya dan bergumam, aku telah memberitahumu untuk tidak menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya di depan yang lain sampai kamu menembus tingkat kekuatan Raja Penyihir dan memiliki kekuatan yang cukup besar untuk membunuh penyihir ilahi. Kami telah diburu oleh semua jenis orang sejak kami masih kecil, apakah Anda lupa? Akhirnya, kami bisa menjalani kehidupan yang damai di Istana Majus selama 3 tahun, tapi sekarang, kita harus lari lagi. Shaoxi tak berdaya tersenyum pahit. Bibirnya yang berwarna merah mawar sudah menjadi pucat yang mematikan. Dia mengambil tas kulit seukuran kepala manusia dari tanah, mengeluarkan 2 tanaman putih bercahaya darinya, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya sendiri, mengunyah perlahan dan menelannya. Setelah dia menelan kedua tanaman itu, tubuhnya segera mengeluarkan aroma yang harum dan segar. Sementara itu, lapisan tipis es hitam di kaki kanannya mulai retak dan simbol mantra bengkok muncul dengan frekuensi yang lebih tinggi di sekitar tubuhnya. Hanya dalam 3 hari, saya akan pulih sepenuhnya. Mantra es hitam dunia bawah yang terpencil. Ketika Taisi telah menjadi Raja Magus, kami pasti akan pergi ke Samudra Gurun Utara Anda dan membantai seluruh 30.000 klan, membalas dendam untuk ini, gumam Shaoxi dengan nada hambar sambil menatap kakinya sendiri. Bermil-mil jauhnya, dari balik bukit salju kecil, seorang pria yang wajahnya tersembunyi di balik topeng kulit, tiba-tiba melompat. Dari kejauhan, pria itu berteriak pada Shaoxi, "Shaoxi, aku tidak ingin menyakitimu. Selama kamu setuju untuk menjadi wanitaku dan membuat Taisi bergabung dengan..." Sebelum pria itu bisa menyelesaikan kalimatnya, Shaoxi tiba-tiba melompat tinggi ke udara, mengeluarkan tombak hitam yang telah tersangkut di tanah dan dengan sekilas mengayunkannya ke depan. Tombak melesat dari tangannya bersama dengan suara melengking dan keras. Diikuti oleh suara desir bernada tinggi, tombak itu mendekati tubuh pria itu dalam sekejap mata. "Shaoxi, kamu hanya seorang junior magus, apa yang kamu pikirkan?" tertawa dan berkata pria bertopeng itu. Namun, pidatonya sekali lagi terputus. Tiba-tiba, dia merasakan sakit dan gatal yang luar biasa datang dari hidungnya. Karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan bersin yang mengguncang langit. Kekuatannya yang besar di level senior magus menyebabkan bersin berubah menjadi embusan angin kencang yang gila dan meniup salju yang terakumulasi di area yang memiliki radius beberapa mil. Semua salju telah naik di udara. Karena dia baru saja bersin sangat keras, pria bertopeng itu untuk sementara kehilangan penglihatannya, itulah sebabnya dia lupa mengaktifkan kekuatannya dan menghindari tombak. Tombak itu menusuk dalam-dalam ke dadanya. Shaoxi hanya berada di puncak level junior magus, tombak yang dia lemparkan seharusnya tidak dapat membahayakan tubuh senior magus dengan cara apapun yang memungkinkan. Selain itu, tombak yang dia gunakan, hanya terbuat dari 5 jenis bahan biasa, yang tidak akan pernah bisa melukai tubuh Magus senior. Namun demikian, pria bertopeng itu masih merasa bahwa beberapa Magus acu poin yang dia miliki, membuat serangkaian gerakan aneh, dan pada saat penting ini, dia gagal mengendalikan kekuatannya sendiri. Tanpa diduga, beberapa Magus aku poin itu, bertabrakan satu sama lain, menyebabkan efek yang mengerikan. Diikuti oleh suara letupan samar, dada pria bertopeng itu tiba-tiba meledak dari dalam. Ledakan itu merobek lubang kecil di dadanya. Tombak itu secara akurat menembus lubang itu, menembus dadanya dan menghancurkan jantungnya. Pada saat yang sama, racun kuat di ujung tombak langsung menyebar ke dalam tubuhnya. Dia adalah seorang senior magus, seseorang yang seharusnya tidak pernah terluka sedikit pun oleh junior magus seperti Shaoxi, tapi namun, dia jatuh ke tanah sementara tubuhnya dengan cepat menjadi hitam. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar telah disakiti oleh Shaoxi. Sesaat kemudian, topeng itu berubah menjadi mayat beracun di padang salju. Serangkaian teriakan muncul dari ladang salju. Lebih dari 10 siluet tiba-tiba melesat keluar dari lapisan salju tebal di tanah, tetapi begitu mereka melirik mayat rekan mereka, mereka semua memiliki ketakutan di mata mereka. Mereka menatap Shaoxi ketakutan, sambil mundur dengan cepat dan bersembunyi lagi.
Sao Si, beraninya kamu membunuh pria Great Dark Ocean Society kami. Sebuah suara marah datang dari jauh, pria yang baru saja kamu bunuh adalah satu-satunya cucu dari tetua kedua klan ular Ho. Dasar jalang kecil yang sembrono. Kamu sangat mati, jangan pernah tertangkap oleh kami, atau... Sao Si menggelengkan kepalanya, duduk kembali ke sarang salju, lalu mengeluarkan dua torafwet aroma salju putih bersinar lagi, dan menelannya. Tidak lama setelah itu Sao Si mulai bergumam lagi. Hal bodoh itu, Tai Si, dia tidak akan datang dan mencoba menyelamatkanku, kan? Penyergapan skala kecil, saya akan baik-baik saja tanpa dia. Aku bisa keluar kapan saja setelah lukaku sembuh, tetapi jika dia sampai di sini, dia tidak akan membantu selain menyebabkan lebih banyak masalah. Puluhan mil jauhnya dari Sao Si, rok bulu hitam yang membawa boneka itu, meluncur dekat ke tanah dan bergegas menuju Sao Si. Sayap raksasanya mengaduk udara dan telah membawa aliran salju panjang seperti naga di belakangnya. Mark Crow mengikuti dari dekat di belakang Black Vitered Rock, sementara Ji Hao berdiri di atas kepalanya dan dengan hati-hati mengamati lingkungan sekitarnya, menggunakan mata emas. Beberapa saat kemudian ketika Mark Crow hanya bermil-mil jauhnya dari sarang salju, Ji Hao segera bisa melihat Sao Si yang telah dikelilingi oleh puluhan laba-laba raksasa dan terjebak dalam formasi sihir yang telah ditetapkan oleh musuh. Sao Si, kami di sini, geram Ji Hao dengan suara yang dalam. Kamu pengecut, maukah kamu melakukan apapun selain menyembunyikan dirimu? Saya sudah melihat Anda semua. Apakah kamu masih tidak akan menunjukkan wajahmu? Sambil berteriak, 3 belati terbang muncul dari tas penyimpanan yang diikatkan di pinggang Ji Hao, lalu melesat keluar di sepanjang jalur busur. Rok berbulu hitam melolong hebat sebelum kepalanya dipenggal oleh belati itu dan jatuh di padang salju. Boneka itu berguling dari punggungnya dan jatuh ke tanah juga. Setelah jatuh, boneka itu dengan cepat melompat dan bergegas pergi dengan kecepatan tinggi, mencoba melarikan diri. Ji Hao mencibir dan mengarahkan jarinya ke boneka itu. Diikuti oleh gerakannya ini, awan salju naik dari tanah dan menyelimuti boneka itu, yang menyebabkannya segera membeku menjadi patung es. Lebih dari 100 orang bergegas keluar dari lapisan salju yang tebal, sementara beberapa dari mereka berteriak kaget, siapa sih yang mengeluarkan benda yang tidak berguna itu, Tai Si, di sini. Ji Hao tiba-tiba berhenti, setelah mendengar kata-kata mereka. Bukankah orang-orang ini, yang menyergap Sao Si, membawa mereka ke sini? Secepat mungkin, sebuah panah, yang berasal dari sumber yang tidak diketahui, tiba-tiba mengiris udara dan melesat tepat di depan wajah Ji Hao, sambil menciptakan suara melengking yang menusuk telinga. Bersambung.